bibit yang kita kirim menggunakan ID seperti ini teman-teman. Jadi untuk edukasi juga ke teman-teman dan agar tidak tertukar, dan juga nanti teman-teman ketika ditanya bisa juga menjawab ke teman-teman yang lainnya, ini jenis apa, jadi bisa bercerita begitu. Semua menggunakan ID-nya kita pasang semua teman-teman. Ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membuat tutorial cara pengiriman bibit anggur. Tetapi kali ini sedikit berbeda teman-teman. Kita akan mengirimkan bibit anggur dengan cara pengiriman barrel road teman-teman. Jadi pengiriman bibit anggur dengan barrel road itu yaitu pengiriman bibit anggur tanpa media teman-teman. Jadi hanya menggunakan atau kita hanya mengirimkan batang anggur beserta akarnya saja. Jadi sebelum kita lakukan pengiriman, ada beberapa langkah yang sangat perlu untuk diperhatikan teman-teman. Nah, di sini kita akan tutorialkan atau berikan caranya step by step atau langkah demi langkah agar teman-teman di sini bisa ikut paham ya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bibit dengan barrel road, tidak usah khawatir teman-teman, karena pengiriman bibit dengan cara barrel road ini atau hanya mengirimkan batang dan akar ini aman teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, silahkan lakukan pemesanan bibit karena ini akan menghemat ongkir teman-teman, terutama untuk pemesanan dalam jumlah banyak ya teman-teman. Bisa juga jika jarak tidak terlalu jauh, kita juga bisa kirimkan dalam bentuk bibit beserta media tanamnya beserta polybagnya seperti ini dengan menggunakan kargo teman-teman. Ini untuk pemesanan banyak ya. Jadi ada dua opsi, bisa dengan barrel road untuk jarak yang jauh karena ini mampu bertahan di atas 10 hari teman-teman, bahkan 15 hari, 20 hari masih aman. Kemudian untuk jarak dekat umpama hanya pengiriman 4-5 hari saja juga bisa menggunakan kargo. Kita tetap menggunakan media, tetapi kenapa harus menggunakan kargo? Karena ongkirnya lebih ringan teman-teman. Saya juga biasanya jika dekat atau tidak terlalu jauh, saya mengirim menggunakan kargo seperti ini teman-teman. Kita mengirimkan menggunakan kargo. Nah, tapi kali ini kita akan fokus ke cara pengiriman bibit dengan barrel road. Bagaimana caranya? Langsung saja yuk. Nah, jadi teman-teman, bibit yang akan kita kirim bibit besar tua seperti ini teman-teman. Bibit sudah tinggi dengan pucuk aktif ya. Bibit tua dengan batang yang tua seperti ini. Nah, dengan akar juga yang sudah gondrong seperti ini teman-teman. Jadi sudah sangat aman, akarnya sudah banyak. Oke. Jadi bibit-bibit seperti ini yang akan kita kirimkan barrel road. Jadi bibit-bibit seperti ini yang akan kita kirimkan secara barrel road teman-teman. Jadi bukan bibit muda ya. Ini aman. Seperti ini juga bisa kita lihat. Nah, itu banyak akar. Oke. Nah, oke, itu banyak akar teman-teman. Bibit-bibit seperti itu yang akan kita kirim. Nah, jadi teman-teman, bibit yang kita kirim dalam bentuk barrel root ini seperti ini teman-teman. Nah, dengan akar yang sudah banyak, oke, seperti ini. Jadi memang bibit-bibit tua yang kita kirim ini. Nah, ini teman-teman, dengan akar yang memang sudah banyak, bahkan sudah sangat panjang ya.
Jadi ini sangat-sangat aman teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak usah khawatir. Ini tingkat survive-nya, tingkat keberhasilannya untuk tumbuh sangat tinggi teman-teman. Bahkan dari luar negeri pun jika kita melakukan pemesanan bibit, maka seperti ini bibit yang akan kita terima. Nanti akan kita tanam. Nah, langkah selanjutnya setelah ini kita lakukan dulu pemisahan dengan media ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita rendam saja dengan air di dalam ember. Kemudian kita goyang-goyangkan, maka nanti akan terpisah antara media tanam dan akarnya teman-teman. Nah, setelah itu maka akan kita rendam dengan fungisida teman-teman. Oke, setelah kita dapatkan anggur dengan perakaran yang seperti ini, maka akan kita rendam dengan fungisida teman-teman. Seperti ini, kita rendam saja kira-kira 1-2 jam. Oke. Nah, ini kebetulan saya ada pengiriman bibit ke Papua. Ada pelanggan dari Papua yang minta kirim bibit. Jadi kita kirim dalam bentuk barero teman-teman. Ini ke kota Jayapura ya, ke Sentani. Kita akan kirim dalam bentuk barero seperti ini, karena perjalanan jauh teman-teman untuk ke Jayapura dari Lampung ya. Nah, untuk fungisidanya sendiri saya menggunakan antrakol teman-teman. Antrakol seperti ini dengan dosis ringan saja, dengan dosis rendah. Bisa untuk dosis bisa baca aturan pakai ya. Kemudian kita rendahkan lagi, kita kurangi lagi untuk menghindari jamur selama di perjalanan ya, karena dia tidak terpapar sinar matahari. Kita lakukan perendaman 1-2 jam. Setelah itu nanti kita akan rendam menggunakan B1 teman-teman untuk vitaminnya. Kita akan rendam menggunakan B1 kira-kira 1/2 jam juga. Nah, untuk dosis B1 nya sendiri tidak usah banyak-banyak teman-teman. Cukup setengah atau 1/4 tutup botol saja. Kita campurkan ke dalam air, lalu kita aduk-aduk ya. Nah, nanti barerot anggur ini kita rendam ke sini. Setelah itu baru proses packing pengiriman teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang menerima bibit dalam bentuk barerot, nanti perlakuannya seperti ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini tutorial setelah bibit diterima oleh teman-teman ya, oleh pelanggan semua. Setelah sampai ke tempat pelanggan, treatmentnya bagaimana. Jadi penanamannya seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kita tanam, tetapi jangan lupa direndam dulu kurang lebih 1/2-1 jam agar akar ini minum dulu lah ya istilahnya. Jadi kita rendam. Nah, setelah kita rendam, maka akan kita tanam teman-teman. Jadi medianya cukup sederhana saja, hanya menggunakan tanah dan sekam lapuk atau sekam bakar juga boleh. Jadi dengan perbandingan 1:1 atau diperbanyak sekam juga tidak apa-apa. Tetapi jangan menggunakan kohe langsung ya teman-teman, terutama kohe baru. Jika kohe itu sudah lama tidak apa-apa. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, tanah sudah dicampur sekam lapuk ya. Ini sudah sangat-sangat lapuk sekamnya, jadi tidak terlihat. Nah, ini lembut, ini sekam lapuk ini seperti ini tuh. Sudah menjadi tanah. Nah, jadi langsung saja perakarannya kita kondisikan saja sesuai media. Dengan media yang lebih besar lebih bagus ya teman-teman. Ini hanya contoh saja. Atau mau ditanam langsung di grounding di tanah juga boleh.
seperti ini. Oke, kita masukkan. Ini sudah kita isi tanah 1/4 bagian ya teman-teman. Dengan media yang lebih bagus, maksud saya dengan media yang lebih besar akan lebih bagus. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi tanah. Kita tambahkan lagi media maksud saya. Kita tambahkan lagi media sampai penuh. Oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya akan kita siram teman-teman. Nah, kemudian kita siram seperti ini. Kita siram jenuhkan saja. Nah, selanjutnya 2-3 hari kita siram lagi, kondisional saja, melihat kondisi media tanam apakah sudah kering atau masih lembab. Nanti kurang lebih 6-7 hari atau seminggu akan tumbuh tunas teman-teman. Nah, jadi begitu. Oh ya, untuk bibit yang kita kirim semuanya menggunakan ID ya teman-teman, agar teman-teman juga tahu jika jenis anggur itu sangat banyak, terutama anggur impor. Jenisnya sangat beragam dan semua bibit yang kita kirim menggunakan ID seperti ini teman-teman. Jadi untuk edukasi juga ke teman-teman dan agar tidak tertukar, dan juga nanti teman-teman ketika ditanya bisa juga menjawab ke teman-teman yang lainnya, ini jenis apa, jadi bisa bercerita begitu. Semua menggunakan ID seperti ini. Jadi tidak usah khawatir, ID-nya kita pasang semua teman-teman. Nah, jadi seperti itulah tutorial kita dalam mengirimkan barley root, dalam mengirimkan bibit anggur dalam bentuk barley root. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bantu subscribe channel ini agar semakin berkembang untuk memberikan tutorial-tutorial selanjutnya kepada teman-teman semua dalam menanam anggur teman-teman. Jangan lupa juga di-share ke teman yang lainnya, di-share sebanyak mungkin agar teman-teman yang lain bisa ikut tahu. Like juga, silahkan jika ada yang ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita bantu untuk menjawab. Untuk pemesanan bibit, teman-teman silahkan hubungi nomor WA yang ada di pojok bawah, pojok kanan bawah layar teman-teman ya. Di situ biasa kita tampilkan. Nah, silahkan lakukan pemesanan, insya Allah valid, bibit kita bergaransi, tidak usah khawatir teman-teman. Silahkan pesan saja. Jadi silahkan teman-teman putuskan sendiri, hanya akan menikmati anggur dari video-video yang ada di YouTube saya, yang ada di Facebook saya, atau di YouTube teman-teman yang lain, atau mau ikutan menanam teman-teman. Minimal untuk ketahanan pangan keluarga. Kita bisa petik anggur di rumah itu rasanya sangat membahagiakan teman-teman. Dan itu tidak bisa dibayar dengan uang kebahagiaan itu. Saya kira itu saja cukup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur. Mari panen anggur bersama Lito Muhammad.